Oke, waktu masih wali kota. Masih wali kota. Oke. Dia tunjukkan, ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division ini kelas bawah. Ya, kalau atas tuh premier class. Ini yang Singapura. Class, Singapura. Oke. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di channel Porta Politik. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitas. Amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, kali ini informasi yang akan kami sampaikan masih dari kericuhan ijazah SMA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dipermasalahkan oleh beberapa pihak. Seperti kita ketahui sebelumnya, Gibran dituntut sebesar 125 triliun rupiah terkait riwayat pendidikannya di masa pencalonan Pilpres 2024. Dan untuk sidangnya sudah memasuki sidang kedua namun kembali ditunda hingga 22 September 2024 karena ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi oleh pihak Gibran. Roy Suryo yang merupakan seorang pakar telematika yang juga mempersalahkan ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang tidak lain merupakan ayah Gibran, ikut memberikan tanggapan atas kisruhnya permasalahan ijazah Gibran ini. Dalam sebuah wawancara yang diadakan oleh salah satu stasiun TV nasional, dalam acara tersebut dengan tegas Roy Suryo mendukung Subhan Palal yang telah menuntut riwayat pendidikan Gibran tersebut. Roy Suryo memaparkan hasil publikasi resmi tentang riwayat peserta Pilpres 2024. Dalam data tersebut, Gibran tercatat lulusan S1 Singapura dan S2 di Sydney. Setelah itu, dia menampilkan sebuah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam selembar surat itu, dinyatakan bahwa ijazah S2 Gibran hanya setara SMK di Indonesia. Dengan hal tersebut, Roy lantas menyinggung mengapa bukan ijazah SMA Gibran yang disetarakan. Sebab Gibran disebut merupakan lulusan SMA di Singapura. Bahkan dengan terang-terangan, Roy Suryo kemudian menyebut bahwa Gibran merupakan seorang yang hanya lulusan SMP dan mengklaim bahwa pendidikan Gibran bermasalah serta pendidikan S2 Gibran merupakan kebohongan belaka. Sementara itu, Presiden Jokowi memilih menanggapi santai. Menurutnya, isu ijazah ini sudah digulirkan sejak 4 tahun lalu dan tidak mungkin berjalan tanpa ada pihak yang membackup. Meski demikian, Jokowi menegaskan dirinya tetap menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Di lain sisi, Wapres Gibran seperti tak terganggu oleh isu ijazah SMA-nya yang terus merebak. Ia tetap menjalankan tugas dan beliau bahkan terlihat mengunjungi korban banjir Bali beberapa waktu lalu dan duduk lesehan bersama warga yang terdampak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Saya ingin tanyakan sekarang Bung Roy. Bung Roy, Anda, saya mendengar sekarang kan ada gugatan lagi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anda punya data-data yang belum pernah diungkapkan sebelumnya? Ada, tapi sebelumnya Mas Aiman di kesempatan saya baik ini, izinkanlah kita mendoakan salah satu sahabat kita, namanya almarhum Angga Busra. Angga Busra itu adalah yang pada saat tanggal 19 Agustus yang lalu ketika tampil di Rakyat Bersuara, waktu itu ada seseorang yang saya kamu bukan UGM, terus saya bilang Lampung. Nah, Angga Busra itu kemudian menuntut kita, Mas Aiman. Somasi kita, nuntut kita, jadi yang dituntut saya, kemudian iNews dan juga KPI. Tapi rupanya Tuhan itu berkehendak lain. Mas Angga Busra yang menuntut saya ternyata dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita berdoa semoga Mas Angga Busra diterima oleh Allah di tempat yang terbaik. Amin. Ya, itu amin. Dan saya sudah melayat Mas Aiman. Ya, saya sempat juga mendapatkan somasi 2 kali ya. Dan saya sudah kirimkan ke bagian legal di iNews waktu itu terkait dengan terserah itu pendapat masyarakat, tapi yang jelas yang bersangkutan sudah tiada. Ya, gitu. Dan ini Mas Aiman, jadi sekarang bukan kita mencari-cari. Tapi kalau menurut kami ya, sebenarnya ijazah Jokowi itu sudah selesai. Dengan terbitnya buku Jokowi white paper, itu penelitian kami sudah clear bahwa itu selesai.
Jadi udah nggak usah diapa-apain lagi gitu. Kalau masih ada yang mau merecokin dengan melakukan tuntutan ya biarkan saja. Ya kita layani saja. Tapi yang jelas ijazah Jokowi dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang 99,9% palsu, itu berarti palsu. Nah itu loud and clear. Dan yang sekarang yang kita permasalahkan, saya sebenarnya mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Subhan Palal, sarjana hukum, magister hukum, untuk melihat kecarut-marutan atau ketidakcocokan dari ijazah sang putra Jokowi yang sekarang masih menjabat. Jadi kalau dulu kami ditantang, wah ini Jokowi kan sudah nggak jabat lagi gitu. Dulu waktu menjabat, lah sekarang ini yang masih menjabat kita bongkar ijazahnya dan itu tidak kalah parahnya. Kita bisa tampilkan, Mas. Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres, ya. Ada antaranya. Coba mungkin bisa ditampilkan. Oke. Jadi di sini kelihatan kalau waktu itu masyarakat coba dipengaruhi dengan dia seolah-olah bukan yang ini nanti lain lagi. Ini menarik ini. Sebentar, sebelumnya lagi ada yang ijazah, bukan ijazah, ada pengumuman yang ada logo antaranya di atas. Jadi dia itu di sounding seolah-olah dia sudah lulus S1 dan S2. Lagi sebelum ini, ya ini menarik ini nanti cakep banget ini. Nanti lain lagi. Satu lagi yang ada antara. Satu lagi. Nah ini. Jadi waktu itu ini aja. Jadi ini publikasi resmi, ya, dimuat di berbagai koran. Dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis, dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister, University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi, yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSERS itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Ini semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 itu bohong. Itu satu. Yang kedua adalah surat ini pun harus dipertanyakan Mas Aiman dan semua. Karena apa? Kalau UTS itu berarti apa? UTS itu berarti kan ini hanya INSERS. INSERS itu matrikulasi. Ini setara dengan kalau kita masuk itu kayak kita kursus gitu. Dan ternyata kenapa yang disetarakan ini bukan yang disinggung-singgungkan SMA. Dia kan nulis SMA-nya adalah Orchard Park Secondary School. Itu hanya 2 tahun. Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya SMA-nya. Ini salah besar. Jadi ini saya kira pejabat ini harus mempertanggungjawabkan. Karena ini INSERS kok disetarakan SMA. Belum lagi. Sebentar, berarti gini. Ini saya bikin supaya jelas ya. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata hanya SMK. Disetarakan dengan hanya sekolah SMK. menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk, kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Oke, bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Ya, sudah Mas. Ya. Saya boleh tanya. Bentar, jangan dipotong dulu. Iya, sebentar dulu. Ini jadi confuse. Nanti saya selesaikan dulu. Nanti dulu. Dan lain lagi sekarang tadi yang ijazahnya dia yang katanya Bradford tadi. Lanjut, yang ada 2 ijazah disampingkan. Lanjut lagi. Ini nanti setelah itu yang terakhir. Nah ini, dia pernah. Ini oke lah. Ini sedikit lebih maju Mas Aiman daripada bapaknya. Kalau bapaknya dengan sekarang nggak berani nunjukin ijazahnya. Ini dari mana ini? Ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Oke, waktu masih wali kota. Dia tunjukkan, ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division ini kelas bawah.
Ya, kalau atas tuh Premier Class, Ini yang Singapura. First Class, Singapura. Oke. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK, dia hanya ke Singapura. Kok bisa muncul ijazah gini? Kesimpulan dari mana? Ini hanya keluar di UK. Ada contohnya beberapa Anda orang sudah itu. melakukan riset. Ya, Oke. dan yang menarik, Mas Aiman mau ijazah kayak gini, teman-teman semua. Gampang, lanjut. Yang tadi, lanjut lagi. Nah, Yang mana? buka saja fake diploma.com. Mau bikin ijazah, gampang Mas Aiman. Kami banyak sekali situs kayak gini kalau mau bikin ijazah palsu. Jadi Bradford itu kalau mau, Bikin kopinya kayak gini banyak. tapi University of Bradford ada. Ada, tapi Oke. sudah tidak kerjasama lagi dengan MDIS. Dan itu kemudian Anda mendapatkan. Saya sangat meragukan, karena apalagi penyetaraannya tidak pas. Karena kalau penyetaraannya itu baru tahun 2019, sedangkan ijazah ini konon 2010. Jadi banyak sekali yang aneh. Ijazah tadi yang UTS tadi, itu ijazahnya tahun 2006, Oke. itu juga baru disetarakan 13 tahun berikutnya. Itu juga aneh lagi. Jadi intinya, saya mendukung Mas Aiman. Apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum, ayo kita bongkar ijazah Wapres itu yang bodong. Oke. Nah, jelas kalau itu. Tapi begini, ini kan kalau seandainya bicara soal S1, S2 itu nggak pengaruh. Iya, Karena SMA yang minimal penting. SMA. Iya, SMA-nya kan ada. SMA-nya ada, tapi SMA-nya kan nggak jelas tadi. SMA-nya mana? SMA-nya nggak jelas. Nggak jelas. Bung Aiman. Kalau SMA-nya tuh SMA Orchard Park Secondary Saya School, coba, ijazahnya yang mana gitu loh. Oke, silakan. Jadi gini Mas Aiman, kalau memang dia bukan SMA, Bentar. ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kalau Bung Aiman. kalau SMP ada implikasi karena bahaya sekali. Nah, mau ngaku anak SMP, aku anak Sebentar Mas Roy. sekolah. Mas, Gitu ini aja. serius. Udah Sebentar. jelas. Kalau seandainya SMP, Agenda. maka itu punya implikasi terhadap hukum terhadap Hukum, posisi karena dia nggak wakil sesuai presiden. dengan undang-undang. Di undang-undang Minimal SMA. 2017 minimal SMA. Jadi dia harus gugur. Mas. Ya, Mas Zaman, begini sebentar. Jadi ini saya perhatikan tadi bahwa Mas Gibran atau Wapres mengaku bahwa dia S2. Sementara yang ditampilkan sama Bang Roy ini itu hanya semacam pamflet ya. Ya, Oke. itu yang pertama ya. Yang saya anggap bahwa tidak pernah sedikit pun saya dengar di berita manapun. Di Wikipedia pernah ada Mas. Sebentar, Dia udah Mas nulis. Gibran mengakui bahwa dia adalah S2. Itu yang pertama ya, biar masyarakat juga tahu. Oke, nggak usah S2 pun, memang nggak S2 kok. Begini, sebentar. Sekarang Terus S1 aja bodong kok. Nggak apa-apa. kemudian ini pamflet ini kan kita nggak tahu nih. Ini dari siapa? Tolong ya kan? ke atas lagi supaya tampak Ya kan? antaranya nampak. Gitu. Jadi kita artinya gini, ya jangan juga kita kemana-mana karena saya anggap bahwa ini bukan pengakuan ini. Ini saya tidak bisa mengklaim ini. Kalau Mas Roy mengklaim ini, saya rasa nggak bisa loh. Ini nggak kuat secara ada hukum. logo antara di atas, coba logo antaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Gibran setahu saya itu dia di Orchard Park, ya, dia secondary school itu SMA apa mana? Ya, setingkat SMA. Lulus nggak? Ya, kan Mana 2 bukti tahun lulus? memang. Mana bukti lulusnya? Gini loh Mas Roy, ya kan kalau dia Sebentar. ini pasti akhirnya buntutnya Mas Roy pasti minta lagi nih. Loh, iya. Mana ijazahnya kan Betul. itu lagi. Itu kan sudah Betul. ada. Mana ijazahnya? Ah, ini. Ijazahnya nggak ada. Aduh. Ijazahnya nggak pernah ada. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kita akan segera kembali. Oke. Ya teman-teman, demikian video yang dapat kami sampaikan pada perjumpaan kita kali ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian mengenai video kali ini di kolom komentar dengan bijak. Dan jangan lupa pula untuk terus dukung channel Portal Politik dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.